Dan di ultah Azad yang kelima, Aishwarya meminta kepada Azad, jika sudah dewasa nanti harus membuktikan kalau ayahnya Vikram Ratore adalah seorang patriot, bukan pengkhianat negara. कि वो देशद्रोही नहीं, देशभक्त थे। करोगे ना मेरे लिए? Dan Aishwarya menitipkan Azad kecil kepada sipir wanita bernama Kaveri. Lalu tibalah saat hukuman gantung Aishwarya. Azad kecil menangis melihat ibunya terbujur kaku. Kita kembali ke Laksmi. Dia menjelaskan, Azad yang sekarang adalah pahlawan. Azad telah mengajarkan banyak kebaikan walau di dalam penjara. Dan para geng wanita melakukan semua ini terhadap pemerintah atas bantuan Azad. Dan Azad sekarang berada bersama Vikram Ratore dan 4 mantan tentara dulu. Mereka dipertemukan oleh Juju dewasa yang dulu pernah berjanji akan mengungkap siapa Vikram Ratore yang telah amnesia. जिसके जो होता था 6 दोस्त के बारे में बताया जिनमें से 4 अभी भी जिंदा याद था जिसको मैंने पूरा किया कि आप कौन हो, ये मेरा वादा है आपसे। Vikram dengan ekspresi yang hambar, dia masih belum ingat apa-apa walau sudah diberitahu Azad adalah anaknya. Tapi dia akan tetap mendukung dan melindungi anaknya walau tanpa ada rasa layaknya ayah dan anak. Kemudian kita beralih ke Narmada. Narmada dipanggil oleh Irani di ruang interogasi. Namun secara mengejutkan, Irani kaki tangan Narmada ternyata bekerja untuk Kali. Irani kemudian menghubungi Kali. Dan Kali menyuruh untuk membereskan semuanya termasuk Suji. Irani kemudian akan menembak Narmada. Tapi Laksmi dengan sigap menghalanginya dan Laksmilah yang tertembak. Kemudian Vikram Ratore mengejar rombongan yang menyandera Suji dan berupaya menyelamatkannya. Dan pertarungan pun terjadi. Dan akhirnya Suji berhasil diselamatkan. Kembali ke Irani. Dia lupa kalau penjara wanita itu adalah milik Azad. Dan yang terjadi adalah Irani dan anak buah Kali semua dihajar oleh napi wanita Belamfada. Lalu Azad menemui Narmada dan terlihat Laksmi terluka parah terkena tembakan di perutnya. Dr. Iram mencoba menyelamatkan Laksmi dengan mengambil peluru di perutnya, namun gagal dan Laksmi pun tewas. Geng wanita sisa 5 personil. Walau tanpa Laksmi, mereka akan lanjut meneruskan misinya. Dan akhirnya Narmada bersedia menggantikan Laksmi. Kemudian Azad dan tim melanjutkan misinya, yaitu menyita kontainer milik Kali. Kontainer tersebut berisi uang dan kotak suara pemilu. Azad mengetahui kalau dengan uang tersebut Kali akan dengan mudah memenangkan kandidat pemilu dan hasil pemilu akan sesuai keinginan Kali. Lalu Azad dan tim sudah bersiap-siap untuk melanjutkan misinya, yaitu menyita kontainer. Namun dari kejauhan terlihat kontainer tersebut dikawal sangat ketat. Dan kita lihat aksi Azad dan timnya melakukan adegan yang epik, menegangkan, dan menarik ditonton, adegan yang tak kalah dengan film Hollywood. Namun posisi Helena terpojok, tapi Vikram dengan santuy menyelamatkan Helena. Semua aksi Vikram dan Azad sepertinya sudah direncanakan matang-matang.
karena terlihat aksinya begitu cerdas sehingga kontainer berhasil disita. Namun tiba-tiba datang sekelompok anak buah Kali yang dipimpin Murad. Vikram menyuruh Azad membawa kontainer, sementara Vikram dan temannya mantan tentara menghalau anak buah Kali. Namun Vikram terpojok dan membuatnya tertangkap. Vikram dan temannya disiksa, namun Kali mengira kalau yang ia siksa adalah Azad. Dia masih belum tahu kalau Vikram masih hidup, karena dulu Kali merasa sudah membunuh Vikram. Kali semakin bingung di saat TV diretas dan menyiarkan kalau Vikram Ratori sedang berada di penjara Belamfada dan dia sedang menyandra semua tahanan. Kemudian Kali bertanya siapa dirinya, namun Vikram yang amnesia menjawab dengan jawaban yang menggelitik. Who am I? Santa Claus. Dan teman Vikram pun menertawakannya. Dan seperti biasa, Azad meminta dikirim seseorang yang handal untuk bernegosiasi dengannya. Dan datanglah seseorang bernama Madhavan Nayak dengan membawa Vespa antiknya. Dan dia memerintahkan 100 pasukan polisi untuk menyerbu penjara. Namun yang terjadi adalah kepala pasukan polisi malah dilucuti pakaiannya. Jelas bukan tandingannya, 6.000 napi melawan 100 pasukan polisi. Dan Azad berpesan bahwa seluruh jalan menuju penjara telah dipasangi bom. Madhavan pun mencoba melempar batu dan ternyata benar penjara tersebut dipenuhi ranjau. Dan akhirnya Madhavan memerintahkan pasukannya untuk mundur. Azad kemudian lanjut bernegosiasi dengan Madhavan dan minta tanda tangan dari presiden. Dan setelah itu muncul seorang anak kecil dari pintu masuk penjara. Dia adalah Suji, menyeret 2 koper lalu ditinggalkan begitu saja. Dan ternyata setelah dicek oleh pasukan polisi berisi mesin pungutan suara pemilu. Dan sebanyak 900.000 kotak suara telah dicuri oleh Azad. Lalu Azad mendesak presiden untuk menandatangani surat pernyataan untuk penutupan 53 perusahaan atau pabrik yang mencemari lingkungan dan membuat polusi udara jadi beracun. Dan presiden menyetujui untuk menandatangani surat pernyataan tersebut dengan alasan walaupun cara dan aksinya brutal, namun tuntutannya benar demi kebaikan dan kehidupan masyarakat yang layak. Mariama! Kemudian lanjut ke Azad menyiarkan siaran langsung di TV. Dia mengaku kalau dia sebenarnya bukan Vikram Ratore. Kemudian dia membuka penyamarannya di depan 900.000 kotak suara pemilu yang telah ia curi. Dan dia berpesan kepada seluruh masyarakat. Dan dengarkan, ini dia pesannya. चावल तेल साबुन खरीदते वक्त कितनी उंगली करते हो आप? हर चीज के लिए सवाल पूछते हो सिवाय एक चीज, अपनी सरकार चुनते वक्त 5 घंटे चलने वाली मस्कीटो कॉइल के इससे मच्छर तो मरेगा ना। चुनते वक्त एक सवाल नहीं करता, कुछ नहीं पूछता। मेरी डिमांड है कुछ उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करो, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करो, तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे, पूछो। क्योंकि आपकी उंगली ही काफी, उंगली में बहुत ताकत, उंगली पर विश्वास करो, उसे यूज करो। Kita kembali ke Kali. Dia dan Murad menyandra Vikram Ratore sambil berjoget dan bernyanyi. Gila nih orang, ngeselin banget ya. Lalu Azad dihajar habis-habisan sebagai balasan kematian Manish adiknya. Vikram juga dihajar habis-habisan dan tiba saatnya Kali akan menembak kepala Vikram di depan Azad. Namun senjata tersebut tidak berfungsi dan itu membuat Vikram teringat masa lalu. Dia ingat dulu saat jadi tentara melawan teroris, senjata MI436-nya tidak berfungsi. Lalu Vikram langsung menghalau Kali yang akan menghajar Azad.
dan ingatan Vikram pun pulih. Dan pertarungan pun dimulai kembali. Meski Murad bertubuh besar, kerjasama Azad dan Vikram yang epik berhasil melumpuhkan Murad. Kemudian Kali dibawa ke ruang gantung, di mana tempat Aishwarya dieksekusi hukuman gantung. Azad dan Vikram membalas apa yang dilakukan Kali terhadap Aishwarya, yaitu dengan menjulurkan lidahnya sebelum dieksekusi gantung. Dan Kali pun tewas. Di akhir cerita, Azad ditodong senjata oleh Madhavan, dan itu ternyata hanya pura-pura. Ternyata Madhavan selama ini membantu misi Azad dalam mendesak pemerintah korup. Madhavan pun kemudian memberi tugas kepada Azad untuk melakukan misi selanjutnya, yaitu kasus Swiss Bank, dan Azad mengajak ayahnya. Dan film pun berakhir, diakhiri dengan joget Mulyadi kembali. Salah satu pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah kita sebagai warga negara harus pintar dan selektif dalam memilih pemimpin negara, karena itu akan menentukan nasib masyarakat di negeri ini di masa mendatang. Saya ML Movie, dan sampai jumpa di alur film berikutnya.